Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat sekali ya. Coba Pak Guru cek. Tepuk semangat. Semangat? Aduh. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sehat ya? Sehat, semuanya semangat dan semuanya bergas, terbinas ya. Selayaknya anak yang sehat dan kuat. Seperti itu memang ketika pembelajaran kita pertama harus semangat dahulu. Oke ya. Sebelum ke pembelajaran Pak Guru sedikit ingin memberikan sedikit pemahaman untuk sedikit sosialisasi, sedikit gambaran tentang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas yang akan kita buat pada besok pagi. Jadi hari ini kita sosialisasi dulu apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas nanti kita akan belajar nilai yang ada di dalam sebuah kelas. Nilai itu adalah sesuatu yang sesuatu yang memiliki makna. Nah, kira-kira dalam kelas kita nanti harus ada nilai apa saja ya kira-kira? Coba yang bisa. Contohnya nilai apa? Nilai religius harus ada? Harus. Terus nilai disiplin. Nah, apa lagi? Saling lagi. Nah, nilai-nilai itu nanti kita ungkapkan. Besok kita ungkapkan, terus kita tulis menjadi nilai-nilai yang ada di kelas. Nilai-nilai yang berawal dari keyakinan diri sendiri. Nah, dimaksudkan dengan nilai-nilai itu nanti kami menjalankannya dalam bentuk kesepakatan. Nah, setelah ada kesepakatan nanti kami menjalankan, timbul rasa disiplin dari dalam hatinya Mas Fahmi, dari dalam dirinya Mas Andika, Mbak Isi dan sebagainya, Mbak Afika, nanti disiplin dirinya akan timbul. Nah, setelah disiplin dari Mbak Farah dan teman-temannya, nanti akan timbul disiplin secara keseluruhan. Nah, itulah yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif dari dalam kelas ini nanti akan dilaksanakan oleh masing-masing kelas menjadi budaya positif sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, semuanya semangat ya. Oke, untuk hari ini seperti yang Pak Guru janjikan kemarin, Pak Guru akan mengadakan sulap. Ya, bukan sulap, Pak Guru akan kita bersama akan mendiskusikan, bukan sulap, jangan tertawa. Ya, bukan jangan tertawa ya, kita senang saja ya, kita freak saja, kita bergembira saja. Kita hari ini akan mendiskusikan tentang membuat nilai kebajikan dan atau keyakinan kelas serta membuat kesepakatan. Seperti yang
terima kasih. Menurut saya secara pribadi kegiatan webinar pembiasan budaya positif yang diselenggarakan kemarin, menurut pandangan saya itu sangat positif, sangat baik lah. Karena yang pertama kita bisa sharing, karena di sini terdiri dari di lingkungan sini itu ada 3 SD, SD 1, SD 2, SD 3 Dermaji. Kemudian ada juga yang di luar wilayah Ranting Dermaji, sehingga kegiatan yang dilakukan kemarin itu betul-betul membawa manfaat bagi kita semua, sehingga penerapan apa yang dilaksanakan kemarin sehingga bisa memberikan motivasi yang bisa diterapkan untuk membawa sekolah kita itu lebih berguna, bagi lebih maju, baik di lingkungan sekolah secara pribadi di SD Negeri 1 Dermaji, juga bisa di lingkungan SD yang lain. Demikian pendapat saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Masih semangat nggih Bapak Ibu nggih? Insya Allah. Ya, insyaallah. Baiklah Bapak Ibu, bersyukur biqaulin alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bertemu bertatap muka ya, dalam acara kegiatan diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 5. Ya, sebagai narasumbernya adalah Mas Suripto yang insya Allah nanti akan memberikan materinya tentang pembiasaan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pertama kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini acara pada siang hari ini berjalan dengan sukses, tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Dermaji, Ibu Setio Hartati SPDSD, yang kami hormati Kepala SDN 2 Dermaji, yang kami hormati Bapak Kepala SDN 3 Dermaji, Bapak Ibu Guru maupun tenaga kependidikan yang hadir dalam acara pada siang hari ini. Perkenankan saya sebagai moderator akan memimpin acara pada kali ini. Yang pertama adalah acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suripto SPD sebagai calon penggerak guru penggerak angkatan 5. Yang ketiga adalah sesi diskusi. Aduh, macet Mas. Yang pertama adalah pembukaan angin yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Kepala SD Negeri 1 Dermaji. Kepadanya kami persilahkan.
Monggo, Bu. Bismillah ya Allah, semoga lancarlah sinyal. Terima kasih kepada Bapak Supono selaku moderator acara webinar kali ini. Nanti jenengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SD 2 dan 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, peserta webinar pembiasaan budaya positif di sekolah yang saya hormati pula, Bapak Suripto selaku guru penggerak yang dalam hal ini pemateri utama yang saya hormati dan saya banggakan, ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan untuk bisa mengadakan kegiatan diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti acaranya bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Tak lupa kita kumandangkan salawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu, kemudian yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan hari ini, ya terutama untuk kegiatan guru penggerak dari Pak Suripto. Semoga kegiatan kali ini dapat bermanfaat juga untuk kita semua, dan untuk Pak Suripto sendiri semoga lebih bersemangat lagi, lebih berinovasi lagi, dan kepada guru-guru yang lain juga tidak beda, ya. Artinya sama, lebih bersemangat, lebih menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah itu untuk membentuk siswa yang cerdas, berkarakter. Nah, untuk bisa mencapai anak cerdas berkarakter mestinya tidak mudah, ya, tidak bisa dicapai begitu saja. Ya, mestinya kita perlu adakan kegiatan atau proses untuk menuju ke tujuan tersebut, atau dengan kata lain harus ada proses pembiasaan atau pembudayaan. Monggo untuk hari ini silakan Bapak Ibu ikuti dan dukung dengan semangat, ya, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Suripto mungkin bisa bermanfaat juga untuk kita semua dan bisa diterapkan juga mungkin di sekolah masing-masing, ya, sehingga kita memiliki sekolah-sekolah yang lebih maju selangkah dari sekolah-sekolah yang lain. Untuk menghemat waktu, maka untuk acara webinar pembiasaan budaya positif di sekolah untuk hari ini saya nyatakan dimulai, dibuka. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti dengan baik, ya, dan semoga semuanya sukses selalu. Amin. Saya hanya memberikan semangat saja. Sekian saja dari saya. Monggo diikuti dengan baik untuk Bapak Ibu guru semua atau peserta webinar semua. Sekian saja dari saya. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Dermaji yang telah membuka acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang positif bagi kita, positif bagi sekolah kita. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah materi pembiasaan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Suripto, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Pak Ripto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Supono selaku moderator. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dermaji, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dermaji, serta Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Dermaji. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Korwil Lumbir khususnya, yang saya banggakan dan yang saya hormati pula. Salam sehat, salam bahagia. Semoga selalu tercurahkan ya kepada kita semua. Puji syukur juga tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam acara desiminasi pembiasaan budaya positif yang dalam hal ini adalah merupakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 5. Masih calon nggih, Pak Bu. Jadi masih agak grogi ini presentasinya juga. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ada yang dari lingkungan di SD di Desa Dermaji, ada pula yang dari luar. Saya mengucapkan terima kasih sekali telah meluangkan waktunya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat, bergas dan terengginas nggih. Supaya menyongsong anak-anak didik kita menjadi anak didik yang sehat, bergas dan terengginas pula. Oke, untuk materinya bisa kita mulai sekarang nggih. Sudah siap nomor dereng Bapak Ibu semuanya? Insya Allah siap semua. Insya Allah di sini kita sifatnya berdiskusi nggih Pak Bu. Kami di sini juga jelas sekali secara pengalaman itu masih banyak kekurangan. Jadi nanti ketika dalam penyampaian banyak kekurangan ataupun tutur kata yang salah, saya sebelumnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Tak lupa salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita akan melakukan kegiatan desiminasi dengan tema yaitu pembiasaan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya nggih. Jadi secara spesifik maksudnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, untuk saya sendiri nama Suripto SPD. Saya lahir di Banyumas tanggal 27 September tahun 1991. Berarti sampai hari ini saya sudah berumur 31 tahun. Saya sebagai guru di SD Negeri 1 Dermaji yang dalam kali ini statusnya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Moto hidup saya adalah teruslah berproses positif. Karena di sini saya melihat dari salah seorang ulama ya, katanya itu kita itu diwajibkan untuk berusaha, tetapi kita tidak diwajibkan untuk sukses. Jadi di sini saya cantumkan di moto teruslah berproses untuk positif. Semoga hasilnya pun juga positif pula. Seperti itu. Oke, kita langsung ke
kegiatan diseminasinya. Monggo Mas Gali untuk next. Sebelum kita ke materi, supaya Bapak Ibu semuanya bisa hadir seutuhnya, hadir jiwa raganya hadir di dalam kegiatan diseminasi ini, kami meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk yang pertama, rilekskan, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Kita konsentrasikan, kita rasakan nafas kita masuk ke dalam tubuh kita, kita ambil nafas dalam-dalam, kita keluarkan. Nah, kita rilekskan otot-otot kita sehingga kita bisa hadir seutuhnya di dalam kegiatan diseminasi ini. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah rileks? Alhamdulillah sudah. Ya, Bapak Agus itu sudah rileks, maskernya masih dipakai, itu sedang batuk apa bagaimana? Belum. Oke, next Mas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menularkan atau kegiatan diseminasi. Diseminasi itu memiliki arti pengimbasan seperti itu tentang pembiasaan budaya positif di sekolah, di mana kegiatan diseminasi ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun capaian ataupun tujuan dari yang akan kita yang diharapkan dari kegiatan diseminasi ini, yang pertama adalah nanti Bapak Ibu semuanya diharapkan dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, hubungannya dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin yang sudah diterapkan di sekolah, dan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid atau peserta didik. Oke, untuk pertama nanti ini ada sedikit pernyataan, silahkan yang ingin menanggapinya bisa raise hand ya, bisa raise hand. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu setuju apa tidak dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu setuju apa tidak? Monggo, salah satu mungkin bisa mengungkapkan dari pernyataan tersebut. Mungkin tidak ada yang raise hand, apa? Ini pernyataannya Mungkin belum belum paham ini. Oh, okay. Ini ada sebuah pernyataan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu sependapat apa tidak? Beserta alasannya coba. Monggo Pak Rasto, dibuka mikrofonnya. Kalau saya sendiri itu sependapat dengan pernyataan, sesuai dengan pertanyaan apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagi saya, selama hukuman tersebut bersifatnya himbauan atau mungkin hukuman bukan hukuman fisik, tetap humanis, tetap pendekatan diri para siswa, itu baik-baik saja karena kita juga membutuhkan kedisiplinan di dalam lingkungan kelas. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Ya, super sekali Pak Karto atas opininya terhadap pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bahwasanya menurut Pak Karto itu hukuman seperti apa dulu ya, artinya yang tidak bersifat fisik lebih bersifat humanis itu dapat mendisiplinkan anak. Nanti jawaban ini juga tersendiri dari ya, yang kedua.
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira sependapat apa tidak? Mikrofonnya Pak Kasno masih hidup apa itu? Mungkin dari Pak Agus. Pak Agus ora. Monggo Pak Agus, mikrofonnya masih ditutup. Ini udah Pak, udah. Oh, nggih, sudah Pak. Oke, terima kasih. Terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak seperti yang tadi disampaikan, saya juga sependapat dengan Pak Rasto bahwa tergantung hukuman itu sendiri. Kalau hukuman itu bersifat mendidik, salah satunya misalnya ketika dijumpai ada siswa yang mungkin tidak pas dalam penerapan kehidupan di sekolah, itu kan bisa saja pendidikan itu berupa misalnya membaca atau membersihkan tempat halaman dan sebagainya yang seperti itu. Namun ketika kemudian hukuman itu diberikan tidak secara manusiawi, selain memang kita tidak setuju juga, itu kan kurang ada sanksi-sanksi yang terkait dengan HAM gitu. Itu seperti itu. Sedangkan hukuman yang seperti itu kan memang dulu itu saat kita kecil dulu itu hukumannya kan kurang manusiawi ya, walaupun memang untuk sekarang kita kan tidak berlaku untuk seperti itu. Namun hukuman itu tetap ada, saya sependapat, hanya memang itu menurut saya itu ya hukuman yang sifatnya manusiawi dan mendidik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan di sekolah yang lain juga akan melakukan hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik dan bersifat manusiawi. Itu saja Pak Rito, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Dermaji atas opini atau pendapatnya terhadap pernyataan nomor 2. Kita masuk ke pernyataan nomor 3, yaitu ini pernyataan nomor 1 dan 2 itu berhubungan dengan hukuman, sedangkan nomor 3 itu berhubungan dengan reward atau penghargaan. Di sini ada pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mungkin ini dari SD Negeri 2 Dermaji, monggo ada yang menanggapi tentang pernyataan nomor 3 tersebut. Pak Agus, mikrofonnya masih aktif, monggo. Oke, terima kasih. Saya juga bertambah untuk nomor 3, reward diberikan kepada siswa pun juga sangat penting, karena yang namanya anak itu sangat perlu sekali ketika ada sesuatu atau yang bersifat melakukan sebuah prestasi atau sesuatu yang yang dianggap menurut anak itu adalah sebuah prestasi, tidak harus menjadi juara, tetapi mungkin di lingkungan kelas itu ada sesuatu yang lebih menonjol dilakukan secara positif, dan itu sangat penting sekali untuk diberi reward, karena yang namanya reward, yang namanya ini kan bukan hanya secara materi gitu ya, bisa saja berbentuk sanjungan dan sebagainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali kepada Pak Agus atas pendapatnya lagi. Ini luar biasa, super sekali ya. Oke, ini dari pernyataan ini tidak langsung kita tanggapi, akan tetapi nanti akan terjawab dengan sendirinya dengan pemaparan materi selanjutnya. Oke, next. Oke. Sebelum masuk ke dalam kegiatan materi budaya positif, kita lebih dulu memahami tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Karena kita bergelut di bidang pendidikan,
setiap hari bertemu dengan anak, melakukan pendidikan, pengajaran itu kita adalah melanjutkan dari perjuangan apa yang sudah diwariskan oleh salah satu tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun, nggih. Ada kata menuntun, artinya guru itu hanya bisa menuntun dan memfasilitasi peserta didik yang disesuaikan dengan kodrat yang ada di dalam peserta didik sesuai dengan lingkungan, karakteristik, dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Artinya pada abad 21 ini tentunya disesuaikan dengan keterampilan-keterampilan abad 21 agar anak-anak itu benar-benar mencapai keselamatan, benar-benar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Di sini saya ibaratkan pendidik itu seperti petani dan peserta didik itu ibaratnya benih. Seorang petani ketika menanam benih, misalnya benih padi ataupun jagung, petani hanya bisa menyediakan lahan yang bagus, terus pupuk yang mencukupi, air yang cukup, serta tersedianya intensitas cahaya yang cukup agar benih tersebut dapat berkembang dengan optimal. Nah, sedangkan petani itu tidak bisa mengubah atau karakteristik dari peserta didik yang merupakan kodratnya. Misal, di sini peserta didik itu diibaratkan benih. Guru tidak bisa, petani tidak bisa menanam padi tapi mengharapkan ekspektasi menjadi jagung. Itu jelas tidak bisa. Otomatis di sini peran dari pendidik itu hanya mengoptimalkan segala kekuatan atau potensi yang ada di dalam peserta didik agar mereka benar-benar berkembang secara optimal. Jadi, ini diibaratkan kita sebagai pendidik itu adalah sebagai seorang petani dan peserta didik itu sebagai benihnya, sehingga kita mengkondisikan lingkungan yang positif, mengkondisikan faktor-faktor yang menunjang pendidikan agar anak-anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Next. Nah, di sini juga ada 3 trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu semuanya pasti jelas sudah paham sekali tentang 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang ketiganya itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Langsung next saja Mas Galih. Ya. Pernyataan lain tentang pendidikan bahwasanya Ki Hajar Dewantoro itu menekankan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang memerdekakan. Jadi pendidikan itu harus memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam kutipan ini, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat atau memerintah diri sendiri. Di sini cakap untuk berdaya ya, berarti cakap untuk berdaya dan memberikan manfaat terhadap lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan bangsa dan negara. Next. Nah, ini yang akan kita pelajari kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menciptakan atau membiasakan budaya positif di sekolah. Yang pertama materinya adalah kita akan mengenal arti dari disiplin positif, terus memahami teori motivasi, nanti ada hubungannya dengan pernyataan tadi. Terus di dalam kelas perlu ada keyakinan kelas. Terus yang keempat, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Dan yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Oke, next untuk materi yang pertama, kita dalam menciptakan budaya positif, kita harus lebih dulu mengenal apa itu disiplin positif. Next, Mas.
Apakah makna disiplin? Seperti itu nggih. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah sudah setiap hari mungkin bergelut dengan kata tersebut. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Jadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti acara tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Berarti kata disiplin ini tidak hanya mencakup hadir tepat waktu ataupun tepat waktu dalam mengumpulkan tugas seperti itu nggih. Disiplin ini lebih kepada tingkah laku tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan tingkah lakunya, kebiasaannya. Itu juga termasuk disiplin diri. Disiplin diri ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai atau kita yakini. Adapun nilai-nilai kebajikannya, next Mas. Nilai-nilai kebajikannya itu tercermin ada dalam profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka ini kita terutama untuk Bapak Ibu guru yang sudah sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka pastinya sudah mengetahui, sudah memahami bahwa tujuan dari pendidikan kepada peserta didik kita itu adalah menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Oke, next. Yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia. Di dalam anak didik kita berperilaku tentunya ada motivasi atau tujuan tersendiri. Anak yang berperilaku negatif pun pasti memiliki tujuan tersendiri. Nah, yang mau kita kembangkan di sini, yang mau kita biasakan adalah wujud motivasi internal. Yang pertama adalah untuk menjawab tadi pernyataan di depan, untuk menghindari teori motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Rasto dan Bapak Agus bahwasanya hukuman itu memang diperlukan asalkan hukuman itu humanis. Ya, itu memang manusiawi sekali ketika kita bersinggungan langsung dengan peserta didik hubungannya dengan hukuman, tetapi di sini hukuman hanya akan menimbulkan motivasi dari eksternal. Motivasi dari eksternal. Jadi ketika ada hukuman, baru peserta didik akan menjalankan peraturan yang ada. Jadi motivasi itu berasal dari luar. Dan jangka waktunya itu akan pendek. Dan cenderung dengan hukuman itu, peserta didik akan benci dengan yang namanya peraturan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga salah satu motivasi untuk bertingkah laku, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Berarti ini bentuk motivasinya termasuk dari motivasi eksternal, di mana motivasi-motivasi eksternal ini memiliki imbas yang memang berimbas terhadap tingkah laku mungkin ke arah yang positif, tapi tidak terlalu panjang. Ya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang akan kita kembangkan, bagaimana untuk menciptakan peserta didik yang menghargai diri sendiri, sehingga mereka dalam bertingkah laku itu tidak hanya bertumpu pada untuk tidak dihukum dan untuk mendapat imbalan dari orang lain atau guru ataupun dan sebagainya. Tapi muncul dari dalam diri. Ini yang akan kita kembangkan pada kesempatan kali ini. Next. Oke.
Untuk menciptakan disiplin positif, ada sebuah pendekatan yang namanya adalah pendekatan restitusi. Apa sih itu pendekatan restitusi? Saya juga baru mendengarnya ini dalam rangkaian pendidikan guru penggerak ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar. Next, Mas Gali. Restitusi itu merupakan atau sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka ketika bertingkah laku tidak sesuai dengan peraturan ataupun tidak sesuai dengan norma, mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tanpa ada perasaan gagal. Terkadang dengan hukuman, itu mereka kembali ke kelompok mereka itu dengan rasa gagal, ada rasa sesuatu yang berhubungan dengan psikologi yang kurang baik. Diharapkan dengan restitusi ini nanti ada langkah-langkahnya, ada segitiga restitusi ini, diharapkan dengan nanti Bapak Ibu menerapkan restitusi di dalam keseharian Bapak Ibu itu, ketika ada seseorang anak yang melakukan kegiatan atau perilaku yang kurang baik itu, mereka akan kembali ke kelompok mereka itu dengan kondisi yang justru lebih kuat. Seperti itu. Ini dinyatakan juga oleh Gosen pada tahun 2004 ini ya. Lanjut Mas. Oke, ada 9 ciri-ciri restitusi ini akan saya Bapak Ibu bisa baca bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini juga memperbaiki hubungan, ada tawaran, ada bukan paksaan, terus restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu kita yang sudah ada di kelas itu biasanya kita ada itu yang namanya peraturan kelas ya. Yang ada peraturan kelas. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah di sini sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas di kelas. Sudah apa belum Bapak Ibu? Saya terus terang sendiri untuk keyakinan kelas baru-baru ini menerapkan. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan di dalam kelas? Nah, di sini dianalogikan ada 2 kasus atau contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan untuk keselamatan kita juga. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, Bapak Ibu. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi nilai-nilai ini bersifat universal. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Sehingga apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa sih tujuan utamanya, dan mengapa menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja tanpa mereka memahami inti ataupun keyakinan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Karena di sini dengan adanya keyakinan diharapkan nanti peserta didik itu memiliki keyakinan sehingga tidak hanya menjalankan peraturan-peraturan itu saja. Dengan keyakinan otomatis nanti dampaknya itu akan lebih luas. Seperti itu. Next. Nah, inilah sebagai gambaran diagram ataupun grafik tentang penciptaan budaya positif berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas ini kalau di dalam guru penggerak itu kita ubah menjadi
supaya lebih luwes itu menjadi kesepakatan kelas. Menjadi kesepakatan, kalau kesepakatan berarti mewadahi seluruh seluruh aspek, misalnya dari pendapat siswa, pendapat guru, dibuat kesepakatan, padahal itu ya merupakan juga seperti peraturan, tetapi ada hubungan dua arah. Kalau peraturan kelas kan lebih hubungan satu arah. Jadi kita menentukan peraturan, peserta didik menjalankan. Itu kan satu arah. Kalau kesepakatan lebih ke dalam kita berdiskusi bersama, kita menciptakan suatu kesepakatan, dan kita jalankan bersama. Nah, dari kesepakatan kelas itu akan dibalik itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita tanamkan betul-betul kepada peserta didik, sehingga ketika mereka yakin, tanpa ditegur pun mereka sebenarnya menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas, misal seperti itu. Saya juga pada prakteknya belum sepenuhnya bisa terrealisasi, karena murid bisa menjawab pertanyaan di mata pelajaran budaya Banyumas membuang sampah pada tempatnya, itu pasti jelas. Tetapi karena itu hanya sekedar tata krama atau norma saja, tanpa diyakini, ketika dia hanya paham peraturannya, ketika menjawab soal seperti itu, tapi implementasi di kehidupannya masih belum. Ini saya tanyakan kepada peserta didik seperti itu. Mereka ditanya membuang sampah pada tempatnya pasti, tetapi realisasinya masih banyak sampah-sampah berserakan di sekeliling kita, di sekolah. Itu merupakan fenomena yang kebetulan masih terjadi khususnya di SD Negeri 1 Dermaji. Setelah tercipta keyakinan kelas, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif seperti itu, nanti akan menciptakan yang lebih luas lagi adalah budaya yang positif. Ketika budaya sudah membudaya, itu akan mengakar pada karakter-karakter dari peserta didik yang nantinya tercipta peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Next. Oke, next lagi. Nah, ini tentang peraturan dan keyakinan kelas tadi sudah saya jabarkan, G. Ini contoh peraturan, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Di sini mengandung keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, ini saya lebih setuju kalau peraturan itu kita ganti saja namanya menjadi kesepakatan kelas, nggih, supaya terkesan lebih luwes dan lebih dua arah. Ini dan seterusnya, ini bisa Bapak Ibu semuanya baca. Next, Mas Kelly. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi, nggih. Kalau di dalam kesepakatan itu kita tidak mengenal adanya hukuman tetapi konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Satu, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi tetapi itu sebagai konsekuensi dari perilakunya. Contoh, hukuman itu misalnya anak masuk terlambat tetapi dihukum untuk berdiri di depan kelas. Itu hukuman. Tetapi konsekuensi masuk terlambat, nanti belajarnya itu di akhir itu ditambah sesuai dengan waktu keterlambatannya. Itu namanya konsekuensi. Seperti itu contoh realnya nih Bapak Ibu. Untuk konsep yang lainnya itu bisa Bapak Ibu nanti baca sendiri, filenya nanti saya bagikan. Oke, next. Nah, di sini selain hukuman, ada konsekuensi juga ada restitusi. Nah, kalau hukuman sendiri tadi, kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba. Terkadang kita memberikan hukuman kepada seorang siswa itu tiba-tiba. Kita bersifat refleks, kita menghukum, tapi dalam wujud manusiawi, tetapi terkadang hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Terlambat tapi hukumannya misalnya membersihkan WC seperti itu. Itu kan tidak ada hubungannya, Janeng, ya. Terlambat ya hubungannya tidak dapat mengikuti pelajaran penuh, akhirnya nanti ada tambahan pelajaran. Itu sebuah konsekuensinya. Tetapi di dalam restitusi kita lebih menggali lagi tentang keyakinannya, tentang keyakinan dari murid itu. Jadi, misalnya siswa terlambat, berarti tidak sesuai dengan keyakinannya sudah disepakati misalnya disiplin. Nah, sebenarnya siswa tahu kalau
kalau terlambat itu tidak sesuai dengan nilai disiplin. Nah, kita gali, kita kita tanyakan alasannya seperti apa, terus apakah siap berubah apa tidak, itu di dalam restitusi. Sehingga anak itu timbul tidak identifikasi gagal, tetapi anak tetap berorientasi pada kesuksesan seperti itu. Intinya, hukuman itu akan menimbulkan efek negatif, konsekuensi itu akan menimbulkan efek yang netral, dan restitusi itu pasti akan menimbulkan efek yang positif. Oke, next. Nah, di sini ada sedikit pernyataan ya di sekolah. Misalnya di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena peserta didik itu terlambat sekolah. Ini adalah termasuk hukuman. Nah, yang konsekuensi itu seperti apa? Contohnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu satu bentuk konsekuensi. Jadi ketika peserta didik menumpahkan air, konsekuensinya apa? Ya silakan untuk dibersihkan. Itu konsekuensi. Ya, ketika terlambat kok suruh mencatat 100 kali, siswa tidak akan terlambat lagi seperti itu. Itu salah satu bentuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Oke, next. Satu contoh saja, pasti Bapak Ibu semuanya sudah memahaminya karena secara pengalaman Bapak Ibu lebih mantap lah ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara masalah kebutuhan dasar manusia karena kita tidak pungkiri bahwasanya tingkah laku dari peserta didik kita di sekolah itu adalah bentuk dari terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini ada yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Untuk penjelasannya next. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup itu atau survival nggih, adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk mempertahankan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kebutuhan disayangi atau diterima itu adalah hubungannya dengan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, ini juga termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi peserta didik di sekolah. Terus ada kebutuhan akan kebebasan dalam memilih model, metode, ataupun cara belajar, itu juga harus diperhatikan di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi peserta didik itu kodratnya masih bermain ya Bapak Ibu, jadi terutama untuk di sekolah dasar itu kita harus mengimplementasikan nilai-nilai pembelajaran itu di dalam kodrat anak, yaitu kodratnya masih bermain, seperti itu. Next. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, tentu saja mereka akan melanggar peraturan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, mungkin saja di dalam kelas kita sering menjumpai anak yang mungkin tidak memperhatikan pelajaran, ketika ada pelajaran untuk mengerjakan tugas itu merasa malas dan sebagainya. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak mereka dapatkan, mungkin kebutuhan diterima, kebutuhan kasih sayang, ataupun kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan di dalam kelas kurang, seperti itu. Bagaimana kita memposisikan jika ada peserta didik yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan? Kira-kira bagaimana? Mungkin ini di break dulu ya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, saya minta pendapat bagaimana jika ada peserta didik kok bertingkah laku tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di dalam kelas seperti itu. Mungkin salah satu Bapak Ibu bisa sambil kayaknya hanya satu arah saja ini ya. Monggo Bapak Ibu berpendapat. Monggo. Ini Pak Rasto dan Pak Agus lagi, nopo. Yang lainnya bagaimana?
kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, monggo yang lain dulu. Mungkin ini dari SD Negeri 2 Dermaji belum ini ada suaranya ini. Monggo. Mungkin sedikit bercerita pengalaman saja bagaimana ketika ada peserta didik yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang harus ada di dalam kelas seperti itu. Amleng ya. Amleng ya. Mungkin resen, monggo siapa yang mau beropini. Mungkin dari Pak Supono. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sudah tadi ada penjelasan dari Pak Suripto. Ada hal-hal yang belum jelas, ayo sekarang tanyakan saja kepada Pak Suripto. Ini materinya belum selesai, Pak. Nanti ini menanggapi ini dulu. Menanggapi Oh apa? iya. Menanggapi Siap. pertanyaan ini dulu. Oke, Mbak. Ini udah. Di bagian apa ya? Nah, itu. Apa sih itu, Pak? Oke, tidak ada yang mau menanggapi. Siapa? Enggak apa-apa. Ayo, monggo Bapak Ibu. Monggo. Dia terkait dengan tindakan. Ini ya Pak, ini sedikit berpendapat, maka itu gini. Terkait dengan tindakan yang tidak senonoh senonoh itu tadi ya disampaikannya ya, atau kurang pas di sekolah. Maka itu sekolah itu kan ada ruangan atau petugas terkait dengan BP gitu ya. Nah, maka itu ketika ada siswa-siswi kita itu dijumpai melakukan tindakan yang kurang senonoh itu perlu difungsikan secara maksimal dan sesuai dengan tugasnya. Itu ada yang namanya petugas BP atau apa sih, badan penyuluh ya Mas. Nah itu konseling ya, tindakan dan konseling itu saja. Sehingga apa yang dia lakukan itu ketika harus ditangani oleh BP itu dia jadi paham. Yang saya khawatirkan ketika itu tidak dilakukan dengan maksimal terkait dengan BP itu anak itu kan ada yang tahu, ada yang tidak gitu. Jadi yang sekolah khawatirkan kalau tidak bisa ditangani itu dia menjadi tidak tahu apa yang dia lakukan itu menyimpang gitu loh. Jadi saya mohon untuk hal ini itu lebih memfungsikan petugas BP secara maksimal, itu saja Mas. Oke, terima kasih sekali atas opininya Bapak Agus Prayitno. Ya, jadi di sini untuk memposisikan jika ada peserta didik yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan itu dengan adanya memfungsikan dari mungkin ada petugas BP dan sebagainya. Kebetulan kita di sekolah dasar sendiri, khususnya di sekolah saya itu belum ada untuk petugas BP. Jadi mungkin ini merangkap juga guru kelas nih Bapak. Guru kelas juga sebagai psikologi sekaligus untuk membuat peserta didik itu untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Oke, terima kasih sekali Pak Agus. Oke, kita lanjut materinya nggih kalau tidak ada tambahan. Ya, dalam menyikapi tadi ada kekeliruan ataupun ada tingkah laku yang tidak sesuai itu ada 5 posisi yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah alami ataupun bahkan ingin dicapai. 5 posisi kontrol ini namanya. Next Mas. Ada 5 posisi kontrol ataupun 5 posisi yang bisa kita tempati dalam menghadapi kekeliruan ataupun perilaku-perilaku peserta didik yang tidak sesuai. Yang pertama ada kita berposisi sebagai penghukum. Di sini
penghukum itu kayak sangar banget ya, namanya penghukum itu kayak mungkin lebih memaksa seperti itu ya. Di sini ada kata-kata yang misal mencerminkan bahwa penghukum itu kalau tidak melakukan awas ya, rasakan. Nah, itu kan tipe-tipe dari kalimat penghukum seperti itu. Terus yang kedua ada yang lebih luas lagi yaitu pembuat orang merasa bersalah. Tetapi dari posisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini akan menghadirkan motivasi atau identitas gagal dari dalam peserta didik. Artinya peserta didik itu berorientasi pada kegagalan, bahwa saya setelah melakukan kegagalan itu akan bernilai menimbulkan efek yang negatif bagi psikologi peserta didik. Padahal di kurikulum Merdeka ini kita harus betul-betul memperhatikan psikologi, memperhatikan kemerdekaan dari peserta didik. Yang selanjutnya adalah kita berposisi sebagai teman atau pemantau. Terkadang kita memang berbaur dengan peserta didik, kita memposisikan sebagai teman supaya timbul rasa kedekatan. Nah, di sini ketika peserta didik melakukan salah, itu kita bisa memposisikan sebagai teman, itu misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu apa. Nah, seperti itu kan berarti kita berkomunikasi secara memposisikan diri sebagai teman. Nah, yang keempat adalah memantau. Memantau itu adalah kita bersandar kepada peraturan. Ketika anak berbuat salah, coba aturannya apa sih? Sesuai dengan apa tidak perbuatan kamu dengan peraturan, itu sebagai pemantau. Ini sebagai teman dan pemantau itu bisa membuat anak berhasil atau sukses, tetapi ini masih motivasi dari luar seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ideal kita posisikan diri kita dalam menghadapi permasalahan peserta didik itu adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kita menggali keyakinan-keyakinan, kita menggali alasan anak itu berbuat salah, sehingga menguatkan pribadi mereka, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, dan membuat murid itu memahami bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi idealnya kita sebagai pendidik itu kita berusaha untuk memposisikan sebagai manajer, sebagai manajer sehingga timbul keyakinan-keyakinan di dalam peserta didik, sehingga perilakunya itu dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Oke, next. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan yang merujuk pada 5 posisi kontrol. Yang pertama, misalnya kita kadang misalnya ada mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti membuat anak merasa bersalah. Nah, terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti kita memposisikan kita sebagai penghukum. Kalau sebagai teman kita lebih halus, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, itu sebagai teman. Sebagai pemantau kita juga mensandarkan pada peraturan. Kalau sebagai manajer kita lebih berdiskusi dengan peserta didik tentang perilaku yang mereka lakukan dan alternatif solusinya. Berarti ada 2 arah seperti itu. Next. Ya, ini sudah saya sampaikan. Idealnya seorang guru dapat memposisikan diri sebagai manajer baik bagi peserta didiknya. Dengan mengambil peran sebagai manajer, seorang guru harus dapat memberikan pemahaman, menciptakan kesadaran pada peserta didik untuk memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Pada praktiknya, seorang manajer bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi namanya tadi kegiatan restitusi, kegiatannya namanya nanti dijabarkan dalam segitiga restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusi? Marilah kita belajar bersama. Next. Segitiga restitusi, nanti setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Inilah yang tertuang dalam segitiga restitusi. Ada tiga komponen dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan ataupun kesalahan peserta didik. Yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Oke, next. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menjumpai peserta didik yang melakukan suatu kesalahan ataupun kekeliruan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ini menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, ya perbuatan salah itu memang manusiawi karena manusia itu pasti tidak luput dari perbuatan yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu kan ibaratnya misalnya anak yang berbuat salah itu menjadi stabil dulu. Posisinya itu menjadi stabil bahwasanya ternyata kesalahannya itu masih bisa ditolerir dan masih manusiawi. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, setelah itu, setelah menstabilkan identitas, masuk ke step yang kedua adalah next. Tentang validasi kebutuhan ataupun memvalidasi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh peserta didik. Ini membantu peserta didik mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi lebih ke alasan. Alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Itu kan juga salah satu bentuk caranya itu memvalidasi, tetapi kita tidak memposisikan bahwasanya kamu itu salah loh, seperti itu. Nah, tidak, tapi kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu, misal ada anak yang berkelahi, seperti itu. Jadi kita memvalidasi bahwasanya tindakan yang dilakukan itu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Dan ini nanti akan masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi yang pertama adalah, next Mas Gali. Yang pertama tadi menstabilkan anak didik, menstabilkan kondisi. Yang kedua adalah menanyakan kebutuhan ataupun alasan tertentu kenapa berperilaku seperti itu. Dan yang ketiga adalah menghubungkannya dengan keyakinannya. Apa sih nilai keyakinan yang kamu percaya? Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah? Apakah kegiatan kamu atau perilaku itu kamu itu sesuai dengan nilai atau kepercayaan di kelas kita, kesepakatan di kelas kita. Nah, nanti akan timbul ketika kita menjembatani seperti itu, kita berkomunikasi dua arah, mereka akan dengan secara sukarela. Saya setelah mempraktekkan ketika kemarin ada anak yang berkelahi itu mencoret-coret buku itu, mereka secara saya belum menanyakan pun mereka sudah menyatakan alasan, dan saya itu seperti ini dan saya insya Allah tidak akan mengulanginya Pak, karena itu perbuatan yang kurang baik. Dan bahkan kejadian kemarin yang sangat mengharukan itu, saya belum melakukan apa-apa, anak yang bersalah itu sudah lapor ke saya dan dengan mata yang berbinar berkaca-kaca. Berarti secara tidak langsung keyakinan perbuatannya itu sudah disadarinya bahwa tidak sesuai dengan keyakinan, bahwa menyesalinya dan mau berusaha untuk memperbaikinya. Nah, jadi itulah step yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebaiknya kita dalam menghadapi masalah itu kita memposisikan sebagai manajer dan mempraktekkan dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas, terus memvalidasi kesalahan ataupun kebutuhan ataupun alasan mereka melakukan perilaku, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan sehingga diharapkan dengan adanya praktik dari segitiga restitusi ini tercipta kesadaran internal. Jadi peserta didik itu tidak hanya menaati peraturan takut akan hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan dari seseorang, tetapi lebih dari motivasi internal, yaitu dari keyakinan diri yang bisa kita usahakan, bisa kita praktekkan dengan segitiga restitusi. Oke, next.
Oke, next Mas Gali terus. Ya. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan desiminasi kali ini. Nanti ini refleksi bisa Bapak Ibu semuanya renungkan bersama hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Saya mendapatkan dari apa, dari semoga ada yang bermanfaat dari kegiatan ini. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan sesi ini bisa Bapak Ibu sampaikan di dalam nanti sesi lain-lain ataupun sesi tanya jawab. Mungkin itu next Mas Gali, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita bergerak, marilah kita bersinergi, berkolaborasi, marilah kita bersemangat untuk menciptakan budaya positif, karena dengan budaya positif tentunya akan dapat meningkatkan karakter positif dari peserta didik dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah khususnya dan dapat meningkatkan pendidikan pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia, salam semangat, dan salam bergerak. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak tutur kata yang salah ataupun banyak bahasa yang bercampur aduk karena saya sendiri ini berbicara di depan senior-senior itu sangat grogi nggih. Jadi sifatnya ini sangat sebagai diskusi saja, jadi nanti ketika ada kesalahan, saya sangat terbuka dengan kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Monggo, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Suripto sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 yang pada kesempatan siang ini ada kegiatan desiminasi pembiasaan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, penjelasan yang begitu gamblang, penjelasan yang begitu baik oleh Pak Suripto. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham, atau mungkin yang belum paham nanti bisa kita tanyakan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk kita kepada diskusi dan tanya Pak Suripto. Yang mungkin ada atau kurang paham silahkan ditanyakan dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Pak Suripto. Monggo untuk sesi tanya jawab saya buka. Monggo. Monggo yang resen pertama kali, monggo untuk bertanya ataupun menanggapi, monggo masukannya. Ini ada tadi sinten nggih, coba. Sinten sini, Pak. Baik. Nggih, Yani niki monggo. Dengar Mas Rito? Nggih, Ya. terdengar. Mas Mas Rito, HP ini mati jadi ganti akun, ganti HP. Monggo Mas Wahyu. Ya, Monggo. Wahyu. Monggo Mas Wahyu. ya sebentar. Ya, tadi saya menyimak sambil perjalanan, Mas. Mungkin satu pertanyaan, menurut jenengan itu apa yang saya lakukan itu sudah masuk ke hukuman atau pengimbasan. Salah satu contohnya seperti ini. Di kelas awalnya itu adalah anak-anak dalam membawa buku pelajaran itu tidak sesuai. Anak-anak banyak yang tidak jadwal. Awalnya seperti itu. Terus akhirnya membuat kesepakatan apabila besok tidak membawa buku sesuai jadwal, itu akan ada kesepakatan bersama mau diapakan.
atau mau dihukum atau seperti apa. Tapi ini kesepakatan bersama dengan siswa. Terus akhirnya siswa ada yang usul, Pak, kalau yang nggak bawa buku atau bersalah membawa buku tidak sesuai jadwal, itu sekot jam. Oh ya, oke, siap, itu kesepakatan. Nah, kira-kira itu masuknya hukuman atau yang tadi yang disampaikan. Nah, satu. Yang keduanya, kira-kira, tetapi efeknya adalah anak tersebut ketika masuk itu tidak bawa, dia langsung menyampaikan, saya tidak membawa buku, Pak, terus saya sudah sekot jam. Nah, itu apakah masuknya hukuman atau yang tadi yang dianjurkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait hukuman, sebenarnya sudah kesepakatan juga bagaimana caranya ketika siswa tidak mengerjakan PR. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Padahal mungkin kesepakatannya adalah ketika di situ mengerjakannya di luar. Lah itu kan kesepakatan sebenarnya, tetapi itu masuknya hukuman. Nah, solusinya menurut Mas Ripto itu baiknya seperti apa ketika anak-anak tidak mengerjakan PR agar tidak masuk dalam hukuman, itu caranya bagaimana? Itu dua mungkin, Mas, yang mungkin menurut Mas Ripto perlu ditanggapi atau masukannya seperti apa yang lebih baik. Terima kasih, Mas. Ini Bapak moderator langsung ditanggapi Bapak pripun saya nek. Belum aktif mikrofonnya Pak moderator. Ya, langsung saja ditanggapi Pak Suripto karena ini yang raise hand baru satu. Oke. Silakan. Oke, terima kasih sekali atas masukannya Mas Wahyu. Super sekali karena dalam perjalanan juga mengikuti. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Semoga selalu sehat. Ini dari SD Negeri 1 Dermaji. Terima kasih sekali atas pertanyaannya, nggih. Di sini ada sebuah kasus. Awalnya anak-anak ada yang tidak membawa buku pelajaran dan kita sepakati bersama bahwasanya anak melakukan sekot jam seperti itu. Pertanyaan pertama, apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi seperti itu ya? Terus yang kedua, bagaimana cara siswa yang tidak mengerjakan PR agar langkah yang kita tempuh sebagai guru itu dapat tidak dikatakan sebagai hukuman seperti itu. Oke, untuk yang pertama, untuk kita ke tadi masalah yang pertama tentang sekot jam itu saya kira dari materi-materi tadi itu lebih merujuk kepada hukuman, Mas. Kalau konsekuensi itu lebih kepada ada keterkaitan. Kalau hukuman kan kita walaupun sudah kesepakatan bersama itu sifatnya hukuman karena tidak ada misalnya hubungan antara tidak membawa buku dengan sekot jam, itu kan tidak ada keterkaitan. Jadi konsekuensi itu ada keterkaitan. Contohnya tadi ketika anak tidak membawa buku pelajaran, itu contohnya nanti kamu harus misalnya harus mengambil di rumah. Seperti itu suatu bentuk contoh konsekuensi loh. Nah, ataupun harus meminjam buku berbarengan dengan anak lain, itu juga sebuah konsekuensi. Tapi apakah anak itu akan nyaman dengan hal-hal seperti itu? Kita harus gali. Kita harus dengan segitiga restitusi tersebut kita bawa posisi anak ke dalam, kita stabilkan dulu, kita validasi bahwa untuk anak itu mencapai kesadaran, oh ternyata saya kurang disiplin ya, seperti itu. Berarti nanti ketika kurang disiplin, itu nilai yang ada di dalam kelas yang disepakati tentang misalnya ada kedisiplinan, berarti kamu supaya apakah kamu bisa berubah ke arah yang positif? Nah, nanti kan sebenarnya anak itu sudah menyadari bahwa tidak membawa buku itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai disiplin, tapi belum meyakini, sehingga ketika ada ketika besok pelajaran anak-anak belum termotivasi untuk untuk membawa buku sesuai pelajarannya. Jadi menurut saya untuk hukuman semacam sekot jam atau semacam itu termasuk hukuman seperti itu, Mas. Belum termasuk konsekuensi. Walaupun itu sudah kesepakatan bersama. Terus untuk yang kedua, bagaimana jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR supaya itu masuk ke dalam konsekuensi, bukan ke dalam hukuman seperti itu ya. Mungkin
mungkin ketika ada permasalahan seperti itu untuk menimbulkan keyakinan, untuk menimbulkan itu kita seperti segitiga restitusi tadi kita yakinkan bersama. Terus konsekuensinya apa? Ketika tidak mau PR, berarti kamu tidak memperoleh nilai. Nah, kita kita jabarkan bahwa nilai itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita dapatkan dalam pembelajaran. Berarti jika kamu tidak memiliki nilai, nah Pak Guru harus mencatat apa dari hasil pekerjaan kamu. Itu kan nanti akan timbul, oh iya ya, seperti itu. Nah, oh iya ya itu berarti timbul kesadaran. Sehingga dengan kesadaran itu kita kuatkan dengan motivasi bahwasanya ya lupa itu memang manusiawi, tetapi kalau kelupaan terus kan ya masa manusia lupa terus seperti itu. Nah, itu akan timbul suatu apa mungkin motivasi, mungkin keyakinan nanti ke depan itu insya Allah anak akan lebih lebih bergerak ke arah yang positif. Mungkin itu tanggapan saya terhadap pertanyaan dari Mas Wahyu. Terima kasih sekali. Ya, bagaimana Mas Wahyu? Sudah terjawab? Ya, cukup. Walaupun kadang-kadang dalam prakteknya agak susah diterapkan. Iya, bertahap Mas Wahyu. Ya, teorinya loh. Iya. Saya ya juga suruh ambil ya, contoh suruh ambil buku di rumah lah, umumnya si Roga tuh melakukan setengah jam kan kayaknya enggak mungkin juga begitu. Nah, ternyata walaupun memang ya hukuman ini ternyata prakteknya juga bermanfaat dan ternyata sampai hari ini tetap bisa terlaksana dan apa namanya anak-anak juga lebih disiplin, ada nilainya. Mungkin apa namanya ya ada, tetapi ya tadi menurut saya tambahannya bagusnya dengan Pak Agus itu manusiawi lah, memanusiakan hukumannya. Iya betul. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Begitu. Terima kasih Mas Dipto. Terima kasih luar biasa. Oke Mas Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah terjawab nih. Walaupun ada kesepakatan, tetapi kalau itu tidak ada hubungannya berarti itu adalah hukuman ya, bukan konsekuensi ya. Oke, kami buka lagi untuk penanya yang selanjutnya, monggo untuk bertanya. Apa sudah paham semuanya ini? Sudah paham semuanya ini ya, masalah hukuman dan konsekuensi atau yang lain? Yang lain Ya, halo. Ini ada orangnya ya. Iya, halo. Oke, Pak Sarwan. Monggo Pak Sarwan. Monggo Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada Mas Rito yang telah berhasil ya, menyelenggarakan webinar ya, yang pada kali ini dengan tema atau judul pembiasaan budaya positif ya Pak Rito. Sesuai dengan judul itu ya, saya setiap saat ya, berkeliling ke depan kelas di SD saya ya, saya menjumpai setiap saat anak-anak kurang peduli dengan kebersihan lingkungan kelasnya masing-masing. Contohnya saja, anak-anak sudah masuk di kelas, ternyata halaman teras depan kelasnya kotor, terus malah terlempar.
Kok Mas Wahyu niku domai mohon. Oke, Bapak sudah terdengar suara saya? Mas Wahyu sing tadi. Ya, sudah. Oke. Oke, untuk tadi yang sudah Pak Karwan ungkapkan juga, seperti Mas di sekolah kami juga seperti itu, artinya kebiasaan peserta didik untuk untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangat susah untuk dibiasakan seperti itu. Akan tetapi kita harus berusaha. Di sini saya juga menawarkan untuk segitiga restitusi. Saya kemarin untuk membuat kesepakatan kelas. Kita buat sebuah keyakinan kelas, nilai apa saja yang diyakini di kelas, kita gali dari peserta didik, kita tempelkan di dinding kelas sebagai nilai atau keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan kelas. Contohnya di situ ada nilai kebersihan. Nah, dijabarkan dalam kesepakatan kelasnya, setiap regu piket bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kelas, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, alhamdulillah, ketika suatu kesepakatan yang memang hasil dari mereka sendiri membuat pernyataan dan kita visualisasikan di dinding kelas, dan itu merupakan tulisan tangan mereka, mereka akan lebih tergerak, mereka akan lebih meyakini lagi, mereka akan lebih merealisasikan lagi apa-apa yang mereka yakini itu, contohnya menjaga kebersihan kelas. Alhamdulillah di kelas saya sekarang ini sudah mulai, walaupun belum sepenuhnya, sudah mulai bergerak ke arah menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan dengan siswa, nilai keyakinan, terus kita jabarkan kepada kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati bersama, dan pada akhirnya akan dijalankan oleh kita sendiri, dan itu sangat efektif di kelas saya khususnya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Sebagai guru, saya juga begitu Pak Karwan, selalu terus tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak, ya, mengingatkan anak untuk menjaga kebersihan. Kalau ada sampah yang di halaman dan semua dimanapun, agar ya siapapun yang membuang kita untuk peduli lah gitu, untuk diambil kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Termasuk gurunya juga ikut gitu. Kalau saya begitu, gurunya juga, saya juga ikut mengambil. Jadi tidak hanya perintah tok, tapi kita mengambil, ayo bareng-bareng mengajak anak terus untuk mengambil sampah-sampah yang mungkin ada di halaman gitu. Itu kalau yang di Negeri 1 Dermaji, saya sudah membiasakan diri ya untuk mengajak, bukan hanya mengajak saja, tapi kita juga ikut terlibat langsung mengambil sampahnya gitu. Oke, saya sudah masuk kembali nih. Terima kasih. Ada efektif juga gitu. Harus ada sifat keteladanan gitu ya Pak ya. Betul. Tapi selain keteladanan, saya kira harus ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini yang bertanggung jawab kan petugas kebersihan. Iya, betul. Saya ingin ada sharing antar petugas kebersihan begitu loh. Iya. Sehingga suatu saat para petugas kebersihan itu bisa bertemu di sekolah A, di sekolah B begitu. Maksudnya supaya melihat SD sana begini, SD sana begitu. Nggih, Pak, nggih. Sudahlah, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Duh, Jan. Sudah bisa masuk. Oke, sudah terdengar nggih? Oke, tadi sedikit jawaban dari saya untuk Karwan terkait dengan pembiasaan kebersihan. Saya di sini menciptakan kesepakatan kelas,
yang dimulai dari keyakinan, kesepakatan, dan kesepakatan itu merupakan apa saja cita-cita ataupun murid yang diimpikan di dalam kelas, Pak. Saya mulai dari dalam kelas sendiri karena insya Allah ketika bermulai dari dalam kelas nanti berimbas ke lingkungan baru kepada sekolah. Jadi saya mempunyai komitmen dengan peserta didik saya, kebersihan dari dalam kelas kita jaga, kita harus memiliki, sudah punya kesepakatan, harus punya konsekuensi untuk menjalankannya. Sehingga dengan kegiatan yang semacam itu nanti mungkin dilaksanakan oleh setiap kelas, nanti akan berimbas kepada kebersihan lingkungan sekolah pada umumnya. Seperti itu, Pak, dengan meningkatkan keyakinan pada peserta didik. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Bapak Ibu. Apa sudah cukup ini? Sudah cukup jelas? Tidak ada yang bertanya lagi nih? Bagus ya orangnya. Iya. Pak Agus, monggo. Untuk bertanya apa gimana nih sesi berikutnya atau untuk memberikan kesempurnaan jawaban? Ya bisa sekali Pak memberikan tanggapan, bisa sekali. Ini sifatnya diskusi juga sih. Oh ya. Ya, monggo. Terima kasih Pak Dito. Mungkin ada apa namanya yang lebih efektif lagi agar sekolah lebih bersih lagi atau mungkin bagaimana Pak Agus? Monggo. Oke, terima kasih. Sisi yang lebih efektif. Ya, saya mencoba untuk sedikit berpendapat terkait dengan semua materi yang saya dengarkan dari awal sampai terakhir. Dan awal Maghrib Gambaran itu adalah sebuah budaya positif seperti petani. Artinya ketika petani itu menanam padi, ya nggak mungkin lah timbul jagung kan kayak gitu. Nah, ingin sedikit saya menggunakan istilah lain bahwa dalam pembentukan sebuah karakter terkait dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah itu ibarat kita itu menanam, kemudian tumbuh dan menuai, kan seperti itu. Artinya menanam itu materi-materi yang telah disampaikan oleh Mas Rito itu tadi, itu adalah sebuah materi yang terkait dengan pembiasaan positif apa saja itu, ya. Kemudian ditumbuhkan di tingkat sekolah, ditumbuhkannya itu tentunya bukan sebuah harapan yang didapat oleh siswa, itu karena pada dasarnya mungkin siswa ada yang tahu atau ada yang tidak. Namun untuk menumbuhkan itu kan butuh seorang manajer ya, artinya ketika dijumpai sesuatu itu ada manajer yang mesti harus meluruskan atau syukur bisa memberi contoh. Artinya itu harus didampingi, ya, harus didampingi. Apalagi terkait dengan sikap setelah masa pandemi ini kan anak juga menjadi seolah biar gitu loh. Karena itu seringkali didapat oleh mereka gitu. Nah kemudian setelah ditanamkan tumbuh ya, setelah tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan itu kemudian kita tuai, artinya ketika kita menuai itu menjadi timbul kesadaran yang internal, kesadaran yang tidak harus dituntut, kesadaran yang tidak harus diperintah, kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri menjadi sebuah kebutuhan itu. Jadi menurut saya memang pada materi yang disampaikan itu betul, apapun itu yang tadi sudah disampaikan, namun menjadi tugas seorang manajer yang tadi Pak Kripto sampaikan bahwa itu bisa diterapkan di masing-masing sekolah itu adalah sebuah pengawalan, ya, bukan sebuah pembiaran. Kalaupun memang itu sudah
mendapatkan apa materi atau tuntutan dari masing-masing guru gitu. Jadi memang hal seperti ini saya sudah terapkan di sini karena saya kebetulan punya kantin di sekolah ya, yang saya juga mencoba untuk menaruh tong sampah di hampir setiap kelas, dan saya pun juga coba untuk menegur ketika dia itu membuang sampah, ternyata hasilnya kan tidak belum yang kita harapkan. Artinya di sini saya sendiri juga harus sering kali untuk melakukan itu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Supono ya, salah satunya, dan kebiasaan sikap itu juga bukan hanya membuang pada tempatnya, juga terkait dengan yang lain, sehingga sayang semuanya juga harus berperan gitu untuk bertanggung jawab. Kalaupun peran itu memang berbeda-beda, bisa saja mungkin penjaga juga perannya lain, guru pun juga lain, tidak seperti pada penjaga. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya semuanya berperan lah kalau memang ini pengen dikehendaki menjadi sesuatu aturan, sesuatu yang harus dilakukan di sekolah tuh. Jadi memang penerapan di sekolah juga tidak mudah, tidak semudah kita ketika menginstruksikan kemudian akan dilaksanakan oleh siswa. Memang itu butuh pendampingan, butuh contoh dan sebagainya untuk bisa merealisasikan secara menjadi sebuah kebutuhan gitu. Menjadi sebuah kebutuhan yang tadi bisa disampaikan menurut istilah Pak Ripto itu sebuah kesadaran yang internal. Itu seperti itu menurut pendapat saya. Juga bukan hanya teori atau bukan hanya aturan, namun memang butuh pengawalan dari kita untuk melakukan semua itu. Itu saja Pak Ripto yang perlu saya sampaikan seperti itu. Saya sedikit berpendapat seperti itu. Dan terima kasih. Pertanyaan itu cukup. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang telah menambahkan ya lebih paham lagi kita. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sesi diskusi dan tanya jawab ini. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Pak Suripto, mungkin rangkuman ya, close statement ya. Oke. Ya, rangkuman ya. Monggo Pak Suripto untuk memberikan rangkumannya. Silakan. Oke, terima kasih sekali atas waktunya pada akhir kegiatan ini. Sekali lagi, marilah kita ciptakan budaya positif di sekolah, mulai dari dari kita sebagai pendidik memberikan suri teladan yang baik kepada peserta didik, dan kita tanamkan nilai-nilai karakter Pancasila pada peserta didik sehingga menjadikan karakter yang merekat pada peserta didik sehingga menciptakan budaya yang positif. Anak tidak hanya mematuhi peraturan-peraturan saja, tetapi lebih kepada meyakini nilai-nilai yang ada di dalam peraturan tersebut, sehingga di dalam berperilaku, di dalam bertingkah laku keseharian itu, peserta didik lebih muncul motivasi dari dalam dirinya atau yang disebut motivasi internal, ataupun bisa kita tempuh dengan salah satu metode, yaitu restitusi dengan segitiga restitusi tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Marilah kita ciptakan budaya yang positif, kita ciptakan sekolah yang berkualitas untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya kepada Bapak Ibu semuanya.
Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak tutur kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara webinar pada siang hari ini tentang pembiasaan budaya positif di sekolah sudah cukup nih, sudah cukup jelas, dan mudah-mudahan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing akan lebih berkembang lagi, sehingga budaya positif bagi kita semuanya warga sekolah bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pada siang hari ini. Acara yang terakhir adalah penutupan. Mungkin ada ini mau bareng dulu apa ya, Foto? Kalau mau foto bareng ya dibuka. Videonya dibuka, foto bareng dulu, monggo. Kamera diaktifkan. Mungkin kepada Pak Pono screenshot ya. Gimana? Pak Pono yang men-screenshot. Iya, screenshot. Iya. Silakan dibuka dulu. Mengaktifkan kameranya. Ini pada mengaktifkan kameranya ini ya. Saya lihat Pak Duto belum ada. Iya. Sudah Pak Pono? Oh, belum? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ayo. Ini kameranya diaktifkan. Bu Titin juga belum mengaktifkan ini apa ya? Ada kok. Saya ini nggak kelihatan masih gambar foto matinya. Fotonya ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah sukses? Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas peran aktifnya dalam webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Suripto akan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Baiklah, pada acara penutupan marilah kita tutup acara ini Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ini kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.